Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan ke video berikutnya. Di video kali ini kita akan ke menu email ya. Jadi yang penting itu sekali lagi saya ingatkan, setup domain sudah untuk white label sender, kemudian kita sudah bikin list segala macamnya kita udah ada, baru kita bisa memanfaatkan fitur email ya. Nah, di email ini bukan dua sih, ada beberapa. Gini deh, di gini, di email ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa membuat email campaign dan juga kita bisa membuat email autoresponder. Kalau saya anggap ya apa ya, katakanlah teman-teman baru ya, baru di email marketing. Jadi campaign ini adalah email yang kita kirimkan berdasarkan saat ini atau nanti kita jadwalkan di tanggal tertentu. Ya, seperti itu. Tapi kalau autoresponder itu diproses berdasarkan kapan kita mengisikan nama dan email, seperti itu ya. Artinya pengiriman email itu akan terkirim secara otomatis 1 hari, 2 hari, 3 hari setelahnya berdasarkan kondisi si visitor mengisikan nama dan email. Jadi mau tanggal berapapun, mau tahun berapapun, selagi eh, selagi autorespondernya jalan itu normal ya. Oke, kita langsung aja ya kalau gitu ya. Anggaplah kita ingin membuat email campaign nih. Kita ingin mengirimkan campaign, berarti ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, di menu campaign ini kita tulis dulu emailnya. Kemudian untuk mengirim nanti menggunakan menu yang di schedule campaign. Seperti itu. Ya. Jadi marketing ini agak berbeda sedikit. Kita tulis dulu emailnya, baru kita kirim. Oke. Nah, saya contohkan. Bagaimana cara mengirim email menggunakan aplikasi Mailketing. Oke, kita langsung aja klik ke add new campaign. Di sini contohnya ini campaign group ya. Group, ingat ini campaign group. Grup ini kalau saya pribadi misalkan ada 3 kategori deh. Yang pertama itu member misalnya ya, member. Yang kedua freebies. Yang ketiga umum. Berarti keseluruhan gitu ya. Nah, katakanlah kita ingin nantinya menulis email itu berdasarkan member ya, kategorinya misalkan member nih. Member apa? Kita punya produk misalkan member dari apa ya? Superpost aja lah. Member Superpost. Nah, saya ingin bikin email pertama. Ini judul emailnya ya. Email pertama yang ingin saya kirim ke member Superpost. Itu subjek. Kemudian isi emailnya ini adalah konten emailnya. Udahlah, biarin aja lah kayak gitu ya. Kemudian saya klik untuk template untuk penulisan ini nanti akan dibahas ya. Nah, ini untuk penulisan email campaign. Kita klik submit. Oke, kita sudah ada satu email dengan kategori atau dengan grup member, kemudian namanya adalah member Superpush, kemudian judul emailnya ini. Nah, kita buat lagi add new campaign. Di sini kita buat lagi namanya member, kemudian campaignnya Superpush, kemudian email kedua yang saya kirim ke member Superpush. Saya contohkan ya. Kemudian saya klik submit aja. Oke. Saya bikin satu lagi untuk memberitahukan ke teman-teman sekalian apa sih perbedaannya. Ini member, tapi kalau yang ini misalkan belajar server. Ini adalah judul email lain yang akan saya kirim ke member belajar server. Nah, jika sudah, nanti kita klik submit lagi. Nah, katakanlah teman-teman sudah membuat email ya, tinggal mengirimkan saja lagi nantinya. Yaitu kita langsung ke schedule campaign, kemudian kita pilih schedule campaign setting, kemudian misalkan ini member lah ya, contoh aja ya. Kemudian kita pilih nih ke list mana kita ingin mengirimkan email ini. Katakanlah list member itu ada di sender mail ya. Kemudian kita klik next. Nah, ini yang saya maksud ke teman-teman tadi. Jadi setiap email yang kita buat
nantinya berdasarkan grup. Nah, ini grupnya ya. Kemudian nanti nama campaign, nah ini harusnya kita rubah nih. Oke. Sebentar ya, saya ulang di bagian campaign. Berarti email kedua ini saya ganti namanya jadi Superpush 2. Kalau seandainya emailnya banyak, pakai kosong aja, 01 dan 02. Nah, Superpush yang ini kita ganti jadi Superpush 01. Supaya ketahuan itu adalah email yang pertama. Nah, yang di belajar server ini saya bikin belajar server 01. Submit. Nah, pada saat kita ingin mengirim di schedule campaign, kita pilih nanti berdasarkan grupnya gitu. Nah, ini misalkan apa ya? Sampel lah. Ini untuk judul nanti kan bisa teman-teman rubah-rubah ya. Ini sampel, kemudian nanti dikirim ke list yang mana ya? Ke list sender nih misalkan. Klik next. Kemudian cari dah tuh member. Teman-teman mengklasifikasikan email tersebut dikirim untuk member apa? Member Superpush. Untuk email yang pertama gitu. Nah, klik aja Superpush 1. Next. Kemudian untuk email, pilih email pengiriman. Email yang kita gunakan untuk mengirim ya. Kemudian kita klik next. Kemudian namanya, kemudian email notifikasi nanti apabila proses pengiriman email selesai, kemudian baru kita klik submit, seperti itu. Terus kalau seandainya teman-teman mau nanya, kalau seandainya dua-duanya di checklist atau semuanya di checklist gimana ya? Semuanya akan terkirim gitu. Nah, terus yang membedakan untuk mengirim email saat ini juga atau nanti di jadwal tertentu apa? Nah, itu ya kita klik next dulu ya. Itu ada di bagian akhir. Nah, di sini nih send campaign. Ini send now. Apabila ini sudah disubmit, maka sistem akan diperintahkan untuk mengirim email saat ini juga setelah tombol ini diklik gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin mengirimkan di jam besok atau di 4 jam lagi, nah teman-teman silahkan pilih send later ya. Kemudian untuk tanggalnya katakanlah sekarang tanggal 13 Mei. Kemudian jamnya itu jam 6 misalkan, jam 6.00. Nah, kalau PM itu berarti setelah jam 12 siang ya. Kalau IM berarti itu setelah jam 12 malam. Itu berarti jam 6 maghrib nanti ini kita kirimkan. Dari nama siapa dan ini dari nama pengirimnya apa. Kemudian notification email ini adalah jika campaign selesai dia dikirimkan notifikasinya ke kita gitu. Ya. Oke, silahkan dipraktekkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau seandainya masih bingung, silahkan tanyakan di live chat support. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.